Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Imam dan seluruh ibu-ibu yang hadir di sini, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Godhog suruh, godhog cambah, sediakan rawuh, mugi-mugi istiqomah. Amin Allahumma amin. Marilah kita sama-sama tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Nikmat terbesar, anugerah terindah, yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk kita bisa hadir dalam majelis ilmu di sini, termasuk nikmat yang besar. Perlu kita pahami bahwa kita bisa berbuat baik, bisa datang ke sini, bisa belajar di sini, ngaji bareng-bareng. Ini juga karena pertolongan Allah. Bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata rumah kita dekat, tapi kita bisa berbuat baik karena pertolongan Allah. Bisa meninggalkan maksiat juga karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ini bagus sih, kenapa nih? Oh ya, yang ini saya ngambil dari film itu bagus kan? Nah, kemarin yang dia berapa nih? Oh enggak kan? Ya kan biasanya rawuh, boten rawuh, ya mengalami sakit kita doakan bersama semoga sehat. Yang lagi repot ya kita doakan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi ini kan Idul Kurban nih. Dalam Idul Kurban ini kita diperintahkan ya sholat Id dan menyembelih hewan kurban. Nah, semoga kita semua dimudahkan melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Nah, kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Mampu paham nggih? Pun apal. Jadi ini kita di sini bukan saya ngajari atau mengguru ibu-ibu, saya ini semuanya sudah pinter-pinter malah mulai kan sinau. Jadi ini belajar sarang-sarang banget deh. Jadi kisahnya Qabil dan Habil ini adalah kisahnya ibadah kurban pertama. Yaitu saat itu Habil mengorbankan seekor domba karena Habil adalah seorang peternak, maka mengorbankan domba yang paling bagus yang dimilikinya. Sedangkan Qabil seorang petani ini berkorban hasil pertanian yang paling jelek. Jadi dipilih-pilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dikumpulkan dipakai untuk korban. Maka tentu yang diterima adalah korbannya si Habil karena memilih dombanya yang paling bagus. Terus ayat ini disampaikan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Nabi Ibrahim mendapatkan perintah korban yang paling ekstrim yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan tidak pernah diperintahkan kepada nabi-nabi sesudahnya, yaitu disuruh berkorban menyembelih putranya, putra kandungnya yang paling dicintai, paling disayangi,
iman yang kuat, iman yang kokoh untuk melaksanakannya. Tentunya perlu dukungan keluarganya. Kalau Nabi Ibrahim semangat ingin melaksanakannya, tapi istrinya tidak mendukung, kira-kira pelaksana betul. Kalau ternyata istrinya mendukung, Nabi Ibrahim mendukung, anaknya nggak mau dikorbankan, ya nggak terlaksana. Nabi Ibrahim jadi contoh yang teladan apa? Karena keluarganya mendukung semua. Nabi Ibrahim sendiri rela menyerahkan putranya untuk disembelih demi menunjukkan cintanya kepada Allah, tunduknya kepada Allah, demi imannya kepada Allah. Siti Hajar juga begitu, rela menyerahkan putranya untuk disembelih demi imannya kepada Allah, tunduknya kepada Allah. Nabi Ismail saat masih remaja juga sama, rela disembelih demi perintah Allah, demi cintanya kepada Allah, demi patuhnya kepada Allah. Nah, ini contoh keluarga yang dibarokai, satu keluarga saling dukung mendukung untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ini contoh keluarga yang dibarokai. Maka dari keluarga itulah Allah anugerahkan air Zam-Zam, air yang penuh barokah sampai hari kiamat. Dari keluarga inilah dipilih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, bangunan paling berkah di seluruh dunia sampai hari kiamat. Bentuknya sederhana, kotak nonton-nonton, terus kalau buatan kotak nonton dia bentuknya, buatan itu kecil-kecilannya nonton-nonton, warnanya di hitam nonton-nonton, sederhana. Karena berkah, seluruh dunia umat Islam di dunia berbondong-bondong ke sana ingin mendekatkan diri kepada Allah sampai kiamat. Dari keluarga Nabi Ibrahim inilah keturunan-keturunannya dipilih Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah SAW sebagai khatamin nabiyyin dan sayyidul anbiya, pimpinan para nabi. Kenapa? Ini keluarga yang barokah. Nah, sebenarnya dalam kita memperingati hari raya Idul Kurban ini tasabuh atau meniru-niru, meneladani keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Bagaimana kita terapkan dalam keluarga kita? Bagaimana ayah ibu anak bersatu padu saling mendukung untuk menjalankan perintah Allah. Jadi ini contoh keluarga yang dibarokai. Misalnya ayahnya bangun subuh, ya anaknya kok belum bangun, ya tetap dibangunkan. Wah, tadi malam habis kerjakan PR sampai malam, ya tetap dibangunkan karena waktunya subuh, nanti ngantuk mau tidur lagi ya boleh. Tapi anak dari kecil ditekankan bahwa perintah Allah itu penting. Jadi perintah Allah itu penting, harus ditanamkan sejak dini. Misalnya TPQ buatan musiman, musimnya anak SD, musimnya TPQ, nanti SMP musimnya ekstra bola, SMA musimnya ekstra karate misalnya. Nah seperti itu, jadi ngaji itu dari kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai akhir-akhirnya. Terus ngoten nggih, idealnya modern. Nah maka belajar dari keluarga kita masing-masing, dari diri kita. Jadi kalau keluarga kita ini sudah tidak peduli, ayah, ibu, anak tidak peduli sudah sholat apa belum, sudah baca Quran apa belum, sudah tidak peduli lagi, ya maka barokahnya dicabut. Sehingga keluarga bertengkar itu bukan karena duitnya kurang, tapi barokahnya dicabut atau barokahnya yang kurang, karena amal agamanya yang kurang. Nah kita di sini belajar bareng-bareng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum korban ini ada beberapa pendapat. Kalau Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah maka kalau Imam Hanafi wajib bagi yang mampu. Ya, Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi salasut ya alaiya faqaidu. Berarti ada 3 hal yang wajib bagi saya, walaku salah satu yang alaiya apa itu walaku nyata foto dan sunnah bagi kalian nyata
kalimat belakangnya gak susah. Ya taupun walakum ya taupun. Ada 3 hal yang wajib bagi saya, tetapi sunnah bagi kalian. Yang pertama an-nahr, yaitu berkorban. Yang kedua wal witr, yaitu sholat witir. Yang ketiga wat duha, yaitu sholat duha. Disebut Ahmad dan Bani dari Ibnu Abbas. Jadi Imam Syafi'i bersandar dari hadis ini, sehingga hukumnya sunnah. Maka di kitabnya Imam Syafi'i yang Mukhtasar Al-Muzani jilid 8, maka Imam Syafi'i berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir jika dianggap wajib. Ini dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani jilid 8 halaman 283. Kalau Imam Abu Hanifah ini mengatakan wajib bagi yang mampu, karena berpedoman dengan hadis Nabi, barang siapa yang memiliki kelebihan harta tetapi tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Bayhaqi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni. Ini yang dipakai sandaran oleh Imam Abu Hanifah, maka hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, bagaimana kalau antara kurban dan akikah dijadikan satu kambing, tapi untuk niatnya 2, untuk kurban dan akikah. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar ini tidak boleh, harus kambing sendiri. Jadi kalau niatnya 2 harus 2 kambing yang berbeda. Ini mazhab Syafi'i terpecah jadi 2 pendapat. Karena korban bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak usah korban, tidak usah dipaksakan 1 kambing untuk 2 niat. Tapi kalau menurut Imam Romli boleh 1 kambing untuk akikah dan sekaligus korban. Jadi 1 kambing yang sama dengan 2 niat. Nah, pilih yang mana? Dua-duanya boleh diikuti. Jadi perbedaan pendapat di ulama ini boleh kita ikuti sah-sah saja, tergantung kemantapan kita. Seperti bab wudhu, ada yang menyentuh istrinya batal, ada menyentuh istrinya tidak batal. Nah, tergantung kita mantap yang mana. Dua-duanya sah, boleh diikuti. Begitu. Seperti korban untuk orang yang sudah meninggal, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita sudah meninggal, apakah boleh kita korbani sekarang ini? Maka ini pun ada pendapat dengan Imam Syafi'i sendiri. Ulama Syafi'i berbeda pendapat. Ada mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat. Kalau dulu ayahnya atau ibunya atau orang tuanya pernah wasiat, maka boleh dijalankan. Tetapi manakala tidak ada wasiat, tidak boleh. Tapi menurut Imam Nawawi boleh mengkorban atas nama si mayit. Ini menurut Imam Nawawi boleh. Ikut mana? Semuanya boleh diikuti, tergantung kita mantap yang mana. Semuanya sah. Itu ya. Jadi perbedaan ulama itu enak membuat kita boleh memilih. Terus ada lagi, bagaimana kalau kita korban patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang 1 niat akikah, yang 1 niat korban. Apakah boleh? Ya ini boleh. Ulama boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi sah-sah saja. Ini seputar korban. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang penting lagi kita ini tujuan utamanya, poin pentingnya kita mengikuti ittiba, tasabbuh, meniru Nabi Ibrahim berkorban. Ini adalah untuk merawat iman kita. Bagaimana iman
imannya Nabi Ibrahim ini tertular, kita ketularan imannya Nabi Ibrahim. Maksudnya begitu. Nabi Ibrahim disuruh korban, kita ikut-ikutan disuruh korban. Jadi kita bilang poin pentingnya untuk merawat iman kita. Ya, iman ini apa? Ya, iman itu tidak tampak. Tapi perlu kita pahami bahwa perkara penting dan yang paling penting di dunia dan di akhirat ini perkara iman. Manakala di muka bumi ini sudah tidak ada orang beriman, maka bumi, langit dan segala isinya akan dikiamatkan oleh Allah. Sesuai hadis Nabi, la taqus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ard Allah Allah, sampai di bumi tidak disebut lagi Allah Allah. Jadi kalau kita renungi, orang paling berjasa di muka bumi ini orang beriman, bukan penemu listrik, bukan penemu telepon, bukan penemu teknologi ramah lingkungan. Walaupun dari ujung barat, ujung timur, ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi, tapi manakala tidak ada orang beriman, maka akan dikiamatkan. Terus begini. Nah, jadi yang paling besar orang beriman. Allah menciptakan alam kubur ini juga untuk perkara iman. Orang beriman mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan akhirat, surga dan neraka ini juga untuk perkara iman. Orang beriman ditempatkan di surga, orang tidak beriman ditempatkan ke neraka. Nah, sesungguhnya orang beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke surga, orang tidak beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke neraka. Nah, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang beriman sampai akhir kita. Amin Allahumma amin. Karena nikmat iman ya sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah. Banyak mungkin tetangga-tetangga kita atau saudara kita atau teman kita yang dunia Islam sekarang pindah agama. Itu bukan berarti keinginan dia pindah agama. Ini karena nikmat imannya dicabut oleh Allah. Seperti nikmat kesehatan. Kadang kala orang sehat, kadang kala orang tidak sehat. Kalau dicabut nikmat kesehatannya, ya tidak sehat. Maka iman itu dirawat. Kita harus mengaku bahwa ini nikmat yang besar, nikmat yang penting. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa iman ini ada lafal iman, ada maknanya iman. Lafal iman bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini poinnya. Maksudnya kita keluarkan keyakinan selain Allah dari hati kita. Jadi kita keluarkan keyakinan selain Allah dari hati kita, dan kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Misalnya, wah, kalau saya dekat sama Pak Lurah masalah beres. Kalau saya dekat Pak Bupati masalah beres. Ya, nanti kalau tidak kenal Pak Bupati masalahnya tidak beres-beres. Nah, ini keyakinan ini perlu diluruskan. Kalau Allah tolong saya, maka masalah saya beres. Baik semua orang mendukung saya atau tidak mendukung saya, selama Allah tolong saya, maka masalah saya beres. Nah, gitu. Jadi keyakinannya adalah kalau Allah tolong saya, masalah beres. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, iman yang penting. Sekecil-kecilnya iman, ini Allah berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, cara mendapatkannya iman bagaimana? Ya, kita dapatkan pentingnya iman dalam keluarga kita, dalam diri kita. Misalnya kita sakit minum obat, ya kita dakwah untuk diri kita sendiri. Misalnya obat tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Misalnya kalimatnya, Allah untuk menyembuhkan tidak butuh obat. Obat untuk menyembuhkan perlu hajat pada Allah.
menyembuhkan. Kalau tidak sembuh, memang kehendak Allah obat ini tidak menyembuhkan. Biar kita keyakinan kita tetap lurus, gitu, dapat kepada diri sendiri. Seperti pekerjaan misalnya, pekerjaan tidak bisa menghasilkan untung atau tidak bisa memberikan duit. Allah yang memberikan keuntungan. Pekerjaan itu menghasilkan keuntungan, berhajat pada Allah. Allah untuk memberikan keuntungan tidak berhajat pada pekerjaan. Allah mampu memberikan keuntungan dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. Nah, misalnya begitu. Ini untuk melatih iman kita, biar keyakinan kita lurus. Ya, kita jawab kepada anak-anak kita misalnya, Allah Khaliq, Allah Razik, Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang beri rezeki pada kita, yang mencukupi kamu, anak kita, misalnya kita bicara sama anak kita, yang mencukupi kamu selama ini bukan ayahmu kerja, bukan ibu kerja, tapi yang mencukupi kamu, Allah. Sehingga keyakinan anak betul, bukan wah nanti kalau ibu meninggal, ayah meninggal, bagaimana kalau saya tidak ada yang menolong saya, atau ibu di PHK, ayah di PHK, siapa yang merumati saya? Nah, ini keyakinan yang keliru. Maka anak dikasih tahu yang mencukupi kamu selama ini Allah, yang mencukupi ayah juga Allah, yang mencukupi ibu juga Allah. Nah, keyakinan ini harus ditanamkan di dalam keluarga kita dan kita barokah. Amin Allahumma amin. Ya, iman ini kaitannya erat dengan perintah Allah. Bagaimana perasaan kita dalam menjalankan perintah Allah, itu menandakan kondisi iman kita. Perintah yang utama dan pertama ini adalah perintah sholat, karena ini adalah satu-satunya perintah Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril, yaitu perintah sholat. Dan sholat sebagai tolak ukur. Baginda Rasulullah jauh awalul wa suka. Nah, artinya apa? Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Manakala baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Manakala buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Maka saya sebagai tolak ukur, dan perlu kita pahami bahwa sholat ini perintah yang membawa solusi dan berkah, bukan perintah yang membawa beban. Sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Baginda Rasulullah juga jauh ju'ila qurratu aini bis-shalah. Kesejukan pandangan mataku terletak dalam sholat. Maka sholatnya solusi kalau ada masalah. Di dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah alaih disebutkan, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ini dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah alaih. Yang pertama, ketika hidup di dunia, maka dibarokai rezekinya. Jadi kesempitan rezekinya ini dicabut, barokahnya ditambah. Ini ketika hidup di dunia. Yang kedua, ketika meninggal dunia, maka di alam kubur ini diselamatkan dari siksa kubur dan diberi nikmat kubur. Ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang ketiga, ketika pembagian catatan amal, maka orang menjaga sholatnya ini menerima catatan amal dengan tangan kanan. Dan yang keempat, ketika melewati sirat, maka akan melewati sirat secepat kilat. Dan yang kelima, akan masuk surga tanpa syarat. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjaga sholat kita istiqomah sampai akhir kita. Amin Allahumma amin. Ya Pak, mundur nggih, monggo.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan penting kita untuk mengajari anak-anak kita untuk belajar Quran. Di dalam kitab Syarah Al-Iyah ini disebutkan termasuk golongan yang mendapatkan naungan as-ilahi pada hari kiamat itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Nah, ini dalam kitab Syarah Al-Iyah. Ini termasuk golongan yang mendapatkan naungan as pada hari kiamat adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang belajar Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya sampai masa tuanya. Ini termasuk yang mendapatkan naungan as-ilahi. Di dalam kitab Jamul Fawaid ini juga disebutkan barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran di dalam kitab Jamul Fawaid. Barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Masih ada lanjutannya ini. Dan barang siapa mengajarkan anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri seperti bulan purnama. Maka penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada pertanyaan tentang korban bisa langsung lihat WA saja ya. Nomor WA saya dicatat aja. Nanti bisa WA. Kalau saya bisa ya langsung saya jawab. Kalau tidak bisa saya tanyakan ke guru saya. Misalnya begitu. Ini tadi saya juga barusan pelatihan tentang penyembelihan korban di Kabupaten Demak sana. Jadi saya tadi jam 4 baru nyampe. Nanti terus kesini. Namun itu gampang ya. Kok? Iya, gampang ya. Pelatihan. Nomor WA adalah 083 Haryanto. Mau ini kalau ditambahi, jadi kalau guru pulau mau dibacai dan dalam pulau ya. Nah, itu ditambahi Muhammad, jadi Muhammad Haryanto itu nama tambahan jadi guru pulau. Nah, guru pulau ini aslinya kayak Haji Muhammad Abdurrahim Al-Hafiz. Ya kadang pada subuh ngawas betul-betul langsung berikan suatu subuh lo tak masjid mereka tak seperindu nih sampai seperindu masjid Baitul. Kelola dengan segera di dalam kitab Al-Munabihat. Di dalam kitab Al-Munabihat disebutkan barang siapa menjaga sholatnya maka Allah akan memuliakannya dengan 9 perkara. Ini biar kita semangat untuk menjaga sholat kita dan kita semangat untuk mendukung keluarga kita, mungkin anak-anak kita supaya tetap menjalankan ibadah sholat terutama. Yang pertama Allah mencintainya. Jadi yang menjaga sholat 5 waktu ini yang pertama Allah mencintainya. Yang kedua merasakan nikmat kesehatan. Yang ketiga dilindungi para malaikat. Yang keempat rumahnya diberkahi. Yang kelima nur kesolehan bersinar dari wajahnya. Ini dicatat studio tadi. Waktu nabi ngerti ini kalau pakai aja udah semua atas studio itu bisa ini. Biasanya kalau model telinga ini kok, model kuping atau apa? Dan ini kalau kecepatan buat tadi kok. Kecepatan. Nah ini pun kalau lagi boleh ini. Kalau
nikmat kesehatan. Yang ketiga, dilindungi para malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, nur kesolehan bersinar dari wajahnya. Yang keenam, hatinya lembut. Yang ketujuh, melewati sirat secepat kilat. Yang kedelapan, diselamatkan dari neraka. Yang kesembilan, pada hari kiamat bertetangga dengan orang-orang yang difirmankan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 38. Yaitu tidak akan merasakan ketakutan dan tidak pula merasakan kesedihan. Nggih, sampun ngoten pundi nggih. Becik ketitik ala ketara senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho. Amin Allahumma amin. Nggih, cekap semanten kula nggih. Pak, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya nggih monggo. Monggo Ibu, kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, monggo. Itu yang dimaksud sholat fardu. Sholat. Oke. Kalau kita untuk orang awam, jadi kan tingkatan-tingkatan. Semakin orang ini tinggi ilmunya atau tinggi imannya, maka tuntutannya Allah ya lebih tinggi. Gitu. Misalnya para wali, itu kalau sholatnya ingat benda-benda yang lain itu pekerjaan dan dasar, tapi sholat kita orang awam, selama kita ini memenuhi syarat rukunnya dan sah. Nah, walaupun banyak ingat sana sini, sedetik ada sedetik dua detik ingat Allah. Nah, gitu kalau orang awam itu tingkatannya begitu, gitu. Jadi walaupun pas akhir arep salam kelingan Gusti Allah pas terakhir itu mboten apa-apa. Ngoten nggih. Tapi nek tingkatane para wali, para nabi, enggak boleh ingat pekerjaan kita enggak boleh. Jadi semakin tinggi iman seorang, tuntutannya juga semakin besar. Ngoten Bu. Sampun? Nggih. Nggih monggo. Nggih monggo Bu. Nggih. Oh, Sampun? Untuk korban ini tidak ada kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah. Bahkan yang dipakai rujukan korban malah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli li rabbika wanhar yang dimaksud adalah sholat, dirikannya sholat karena Tuhan dan berkorbanlah. Ini adalah sholat Idul Adha dan berkorban. Ini adalah korban pada waktu Idul Adha. Jadi malah rujukannya ini surat Al-Kautsar, tidak surat Al-Baqarah. Ngoten nggih. Dan korban ini boleh betina, tidak harus jantan. Ngoten.
Jadi kambing betina, domba betina, sapi betina sah selama sehat, gemuk. Yang tidak boleh kan cacat. Misalnya buta, jelas butanya, sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, dan kurus. Ini sambut ya. Ya monggo. Jadi ada hadis begini, kurang lebih bunyinya, ketika sudah sampai bulan Hijjah dan kalian niat berkorban, maka janganlah potong rambut dan kukunya sampai selesai korban. Orang lebihnya hadisnya begitu. Nah ini ada beberapa penafsiran. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ini hukumnya potong rambut bagi yang berkorban atau potong kuku adalah makruh, bukan haram. Sehingga boleh sah-sah saja memotong kuku, memotong rambut sesuai kemaslahatan. Ada pendapat lagi, ini yang dimaksud adalah rambut dan kukunya ini adalah hewan yang dikorbankan, bukan orang yang korban. Nah, karena sesuai hadis berikutnya lagi bahwa nanti hewan korbannya akan datang ya dengan kuku-kukunya, rambutnya, organ-organnya semuanya akan datang utuh. Maka sebelumnya jangan dikurangi. Gitu. Jadi setiap ulama ini punya cara berpikir berbeda-beda. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya ini adalah orang yang berkorban, cara berpikirnya adalah hewan korbannya. Sambung. Nah, gitu. Saya salam sekarang. Jadi ada hadis dari Aisyah begini. Ketika menjelang korban, Aisyah bercerita. Jadi saat mengikat hewan-hewan korban milik Rasulullah. Dan Rasulullah membawa korban itu sampai disembelih dan Rasulullah tidak melarang apapun yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga tidak ada larangan apapun. Gitu. Jadi antara di satu hadis lain saling dipelajari, dikait-kaitkan begitu sehingga para ulama memberikan kesimpulan berbeda-beda. Betul nggih? Ini boten-boten kula tutup. Sampun dulu. Demikian kajian pada sore hari ini. Terima kasih Pak Yanto yang telah menambah ilmu ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi alat jariah Pak Yanto dan ibu-ibu dapat tambah ilmu juga dan dapat menerapkan dan kehidupan sehari-hari. Ini kalau ada salahnya ya saya mohon maaf, ada kurang pasnya di mohon koreksinya. Marilah kita terus dan lagi para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa